Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yogyakarta tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur sambung rasa, alhamdulillah ya, malam ini kita bisa mencoba live ya. Mudah-mudahan bagus sinyalnya ya. Itu nggak ngelak ya Mas? Nggak, oke. Dan di malam ini benar-benar sunyi, dimana sebenarnya kesunyian ini adalah simbol dari kenyamanan kita untuk beribadah, sedulur. Apalagi di bulan Ramadan ya kan. Di bulan Ramadan kalau kondisi seperti ini, sunyi ini enak dibuat ibadah. Jangan malah melungker turu malahan. Kan gitu. Oke, dulu sahabat rasa, hari ini ya, dalam tayangan kali ini saya bersama sedulur sambung rasa yang ada di kota Jombang. Dan saya mohon maaf, saya nggak nyapa satu-satu ya sedulurku, karena biar singkat waktunya ya, karena ini juga bukan sesi tanya jawab, bukan. Jadi kita mencoba untuk menguak satu misteri ya. Jadi di sini ada Mas Fandi ya, dari Jombang ya juga ya Mas Fandi ya. Alhamdulillah. Asli Jombang juga Mas Fandi? Asli Jombang, oke. Dan Mas Kusnan mungkin sudah ada yang tahu ya, karena beberapa waktu yang lalu yang saya buka mata batinnya. Nah ya. Oke. Di Mas Kusnan tadi datang sama temannya juga Mas Fandi. Ini teman kan, teman-teman juga ya, kalian teman. Dan datang ke tempat saya untuk silaturahim, ngobrol-ngobrol, ternyata mau untuk saya ajak live ya. Dan tadi ada request dari Mas Kusnan ya, Mas Kusnan ya. Tadi kan yang request Mas Kusnan ya, Mas Fandi ya. Dia request tentang apa? Tentang pingin menguak, coba menguak misteri yang ada di Jombang ya. Misteri yang ada di Jombang, saya sendiri nggak seberapa paham misteri yang ada di Jombang itu apa, yang apa saya nggak tahu. Kemudian dia cerita bahwa ada misteri yang bagus mungkin di Jombang bisa dikuaki. Nah ini pertanyaannya, saya kembalikan lagi, misteri apa? Nah ini Mas Kusnan ini, karena orang Jombang, Mas sampean juga orang Jombang, mungkin banyak tahu tentang seluk-beluk Jombang mungkin dari cerita-cerita, mungkin ya. Tapi saya ingin tahu dulu, apa sebenarnya sama request apa? Request gini, Ki. Request apa? Tentang apa? Kan kota Jombang kan udah identik lah dengan nama salah satu tokoh, namanya kan Kebu Kicak. Oh, Kebu Kicak. Saya pernah dengar Kebu Kicak, cuman aku nggak seberapa memperdalam. Saya nggak seberapa memperdalam tentang Kebu Kicak. Iya, Kebu Kicak. Itu tokoh di Jombang kan ya? Iya. Tokoh di Jombang dan melegenda itu, melegenda. Dan saya hanya tahu dia punya sejarah mengeluarkan nama-nama daerah dari Jombang. Cikal bakal ya, mungkin ya. Seperti benar nggak ya? Iya. Oke, terus sampean sendiri paham nggak siapa dia? Nah ini pertanyaannya gitu dulu. Cah Jombang kok, iya kan Mas Wandia? Coba, ayo. Ini kalau menurut versi saya kayak ya, Kebu Kicak. Yang viral lah. Ya, ceritanya piye itu? Ceritanya kan dulu ada salah satu tokoh namanya Kebu Kicak. Ya. Terus di Sabdo gitu. Di Sabdo. Sama orang tuanya karena durhaka. Wah, kalau kayak maling kundang. Bener nggak? Iya sih. Di Sabdo kan kayak maling kundang Mas Fandi, bener nggak? Tapi di Sabdonya itu kepalanya gitu jadi hewan, jadi kerbau. Oh ya, kebu itu kerbau ya. Iya. Oh berarti beliau ini Kebu Kicak ini durhaka. Ya dianggap durhaka sama orang tuanya. Iya. Kemudian orang tuanya menyabdo gitu ya, di Sabdo atau di apa ya wong Jawa pangucape soalnya ya. Dikutuk. Orang bahasa umumnya dikutuk. Jadi dikutuk menjadi manusia berkepala kerbau. Wow, iya. Terus kan
ada beberapa wilayah gitu di Jombang. Nah itu katanya dari apa cerita Gebu Kicak itu diambil lah nama-nama itu sama orang-orang zaman dulu gitu Ki. Salah satunya ada Tebu Ireng gitu. Namanya Desa Tebu Ireng gitu. Iya. Tebu Ireng itu berarti itu ya, pondok pesantren itu. Punyanya ini ya, Gus Dur ya, iya. Almarhum. Iya. Terus dulu kan cerita, oh banyak berarti nama termasuk Tebu Ireng, terus Mojongapit itu ya, saya pernah dengar. Oh siap. Terus saya ini kan penasaran gitu. Emang bener apa enggak gitu? Kan ini kan cuma denger aja. Tembung jari dong akhirnya. Tembung jari ya bahasa istilah Jawa Mas Fandi ya. Makanya saya mau ketemu Ki Sambung untuk menguak ini. Gitu. Oke, siap. Menguak misteri. Kalau menurut saya, yang saya tahu itu. Oh iya. Seperti itu ceritanya. Iya. Oke. Jadi itu Sedulur Sambung Rasa sekilas tentang siapa Gebu Kicak. Berarti luar biasa ya sabdonya orang dulu itu apa? Kutukan luar biasa. Berarti tidak hanya di dalam cerita Malin Kundang ya Mas ya. Masya Allah. Luar biasa. Makanya hati-hati sama orang tua itu, jangan berani-berani sedulurku gitu loh. Saya ini benar-benar menghargai terutama dengan ibu ya. Kalau kita kepingin bahagia, maka bahagiakanlah ibumu. Bahagiakanlah orang tuamu, itu jauh lebih baik. Gitu. Sehingga apa? Sehingga hidupmu mulia. Nah, itu penting, harus membahagiakan orang tua. Bahkan ridho orang tuamu itu ridho Allah, kan gitu ya Mas Fandi. Kalau Mas Fandi sendiri, bener nggak kisahnya seperti ini Mas Fandi? Yang saya tahu sih begitu. Oh iya. Berarti banyak cerita seperti itu ya Mas Fandi ya. Tapi gini sedulur, kita akan menguak dari sisi misteri, dari sisi kegaiban Mas Fandi ya. Dari sisi kegaiban dan nanti harus dari salah satu ini menjadi mediator dong. Kalau saya ya kan lucu, saya interrogator aja kan gitu Mas Fandi. Jadi harus siap sesuai, kemudian keadaan dirinya juga jangan seperti Mas Kusnan kemarin ya, kita karena nggak kuat dengan energi yang ada di dalam sehingga nggak bisa apa-apa, nggak berdaya, terlalu besar energi dari makhluknya. Nah ini kira-kira Mas Kusnan apa Mas Fandi yang bersedia? Saya mau minta tolong menjadi mediator. Cuma saja Mas Fandi, soalnya kan tadi juga dia pengen gitu Ki, kayak belajar gitu sama jadi mediator. Iya, jadi mediator gitu Ki. Oh siap. Oke, baik. Oke, tapi terserah Mas Fandi. Mas Fandi mau? Nggak apa-apa? Mau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, bersedia ya. Ini untuk kebaikan Mas Fandi. Artinya kita ini menguak misteri dari sisi kegaiban. Tapi saya ingatkan Sedulur Sambung Rasa, jangan pernah percaya 100% pada makhluk-makhluk gaib. Jangan makhluk gaib, manusia pun jangan percaya. Karena apa? Yang harus dipercaya 100% siapa? Allah. Tuhan, ya kan? Jadi ini yang perlu Sedulur Sambung Rasa pahamin. Jangan pernah percaya 100% ya. Dan jika tayangan ini tidak bermanfaat, abaikan ya. Nggak perlu bermental miskin ya. Jadi yang mental miskin minggir dulu ya. Yang kaya hanya Allah, lainnya miskin. Siapa yang mau kaya dekat sama Allah, yang mental miskin jauh aja nggak apa-apa kan gitu ya kan. Nah mental miskin itu saya jelaskan dulu biar nggak salah paham Mas Fandi. Mungkin Mas Fandi juga baru dengar, wah saya orang miskin berarti saya termasuk mental miskin. Bukan, mental miskin itu artinya pikirannya yang miskin. Mental itu pikiran. Nah ini jangan salah. Jadi jangan tersinggung jika saya bilang wah mental miskin berarti saya sok Ki Sambung Rasa itu orang kaya. Enggak, ingat yang paling kaya, yang maha kaya hanya Allah, lainnya miskin termasuk saya. Tapi mental saya nggak mau miskin, saya ingin dikayakan Allah. Saya diberikan kekayaan mental ini dari siapa? Allah, ya kan? Saya sering katakan Ki Sambung Rasa itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Karena yang bisa apa-apa dan punya apa-apa siapa? Allah, kan gitu. Ya Mas Fandi ya? Oke lah, mudah-mudahan Mas Fandi bisa ya. Kita coba menguak misteri yang ada di sini dan saya akan menghadirkan mencoba menghadirkan sosok ya gaib
yang mungkin lebih sepuh atau lebih paham dari siapa tadi? Kebu Kicak. Kalau enggak asal aja takutnya infonya nggak valid, ngawur gitu maksud saya. Gitu ya. Jadi kita harus mencocokkan. Iya, frekuensi yang lebih paham dari Kebu Kicak. Gitu Mas Fandi. Nah, ini Mas Fandi sebenarnya. Ya. Di sini aja. Di bawah, nggak apa-apa lah. Biasanya memang kalau teman-teman itu di luar itu nggak nge-lag ya Mas, muter terus kan. Oke, suaranya masih jernih ya, mudah-mudahan jernih lah, karena baterainya baru diganti kan, gitu ya kan. Kemarin putus baterainya lupa nggak tak ganti. Biasanya memang kayak di tempat suket dulu Mas, orang-orang tanah ini kita di paving, nggak apa-apa ya Mas ya, nggak apa-apa. Bismillah lah, mudah-mudahan kebaikan yang diberikan Mas Fandi diberikan keberkahan buat Allah. Ini kita bersifat menghibur Mas Fandi ya, jangan dijadikan serius. Kalau memang ada sisi tontonan jadi tuntunan, monggo diterima. Kalau nggak mendidik, saya mohon maaf. Ya, ini hanya kita menghibur. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sajikan, apa yang kita tontonkan hari ini benar-benar bisa menjadi tuntunan dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya. Oke, Kebu Kicak. Oke. Bentar ya, saya coba. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh gaib jagat kau kabeh wujud. Ini real tadi. Dengar nggak ada suara kayak gemuruh? Dengar ya? Ini real, ini demi Allah, ini kita nggak bohongin ya. Oke. Oke, siap. Mas Fandi, kita di sini aja ya. Ya, Mas Fandi duduk di sini. Ya, mudah-mudahan nanti gini Mas Fandi. Yang datang seandainya gede dan sebagainya, Mas Fandi tetap harus bisa mengontrol diri. Ya, jangan sampai lepas. Karena apa? Nanti yang dikhawatirkan kalau lepas kontrol emosi, ya dikuasai, habis semua nanti malahan. Artinya tidak bisa saya kendalikan dengan ucapan-ucapan yang harusnya disajikan, gitu ya. Karena ini live Mas Fandi ya, ini live. Oke lah, ayo duduk sini. Bismillah. Agak mundur kamera, Mas Fandi duduk sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau memasukkan satu energi di Mas Fandi los aja ya. Oke, tarik napas panjang dulu Mas Fandi. Lepaskan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amruhu saya ajar kulakun. Masuk sana, jaga sana ya, agak dekat. Kamera dekat. Dekat. Lihat kan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Mbah, tadi saya ngelihat jenengan sosok yang luar biasa. Jadi dia tinggi besar dan memiliki seperti ikat ini ya, warnanya putih sekilas. Saya seperti itu ya, Mbah. Saya mau mencari info tentang Kebu Kicak ya. Jadi beliau itu tokoh yang juga saya kagumi, Mbah ya. Mohon diizinkan untuk saya bisa mencari info tersebut. Kalau boleh tahu, jenengan siapa? Ki Sambikereng. Ki Sambikereng. Subhanallah, saya pernah dengar ini, tapi ini bener nggak? Oke, jenengan siapa Mbah? Ki Sambikereng itu asli dari Jombang, telur di sini atau di luar dari Jombang? Aku asli ono kene. Oh, dia asli dari sini ya? Iya. Ya, asli dari sini. Oke. Berarti makhluk yang ada di Jombang ya berarti. Oke. Mbah, saya mohon maaf, saya memang hanya ingin mencari informasi tentang Kebu Kicak. Jenengan paham tentang Kebu Kicak itu sendiri? Paham. Oke, jenengan itu ini kayaknya ada kaitan dengan Kebu Kicak. Jenengan
ada kaitan siapanya Kebu Kicak, tahu nggak? Jenengan ini siapa? Saya ingin tahu. Boleh saya tahu? Aku gurune Ki Ageng Sumoyono. Ki Ageng Sumoyono. Oke. Ki Ageng Sumoyono itu siapa, Mbah? Ki Ageng Sumoyono kuwi guru lan bapake Kebu Kicak. Oh, subhanallah. Orang tuanya Kebu Kicak ya, gurunya ya. Oh, jadi ini sedulur sambung rasa, beliau ini adalah guru dari bapaknya Kebu Kicak. Begitu ya, Mbah? Iya. Oh, iya ya, gurunya. Oke. Oke, Mbah, sekarang jenengan sudah usia berapa, Mbah? Udah lama itu ya. Sekitar tahun berapa? Saya tahu nggak? Saya ingin tahu jenengan berapa tahun usianya, Mbah? 10.000 tahun. 10.000 tahun. Iya, iya, iya. Mbah, saya berharap jenengan berkenan untuk memberikan informasi pada saya. Ya, apalagi jenengan adalah guru dari Bapak Kebu Kicak. Iya. Betul ya? Iya. Oke. Kebu Kicak adalah sosok yang sakti. Betul ya, Mbah? Oke. Dan menurut cerita beliau itu, ya kalau asumsi saya, beliau durhaka. Apa benar itu seperti itu? Keliru. Salah. Iya. Salah berarti. Nah terus kalau menurut Mbak gimana? Nah ini perlu kita kaji nih. Kalau menurut Mbak gimana? Kok keliru? Berarti bukan durhaka dia? Lah, informasi yang beredar durhaka. Iya. Tapi ini bukan. Ini ada kebenaran nggak ini? Kira-kira, Mbah, saya ingin tahu. Kalau memang dia tidak durhaka, terus bagaimana dengan cerita tersebut? Kok bisa kepalanya jadi kepala kerbau itu gimana? Kok bisa kepalanya jadi kepala kerbau? Nah. Rupane ganteng, tapi tingkahnya koyo kebu. Rupane enggak, wajahnya ganteng tapi rupanya perbuatannya kayak kerbau. Oh, berarti Kebu Kicak itu orang ganteng, orangnya itu ganteng sedulur, tapi perbuatannya kebu gitu, Mbak ya. Perbuatannya kayak kebu itu kerbau. Oh gitu, bukan dikutuk, Mbah? Iya, disot. Berarti dia juga dikutuk ya, tapi bukan sama orang tuanya gitu atau gimana? Oh, bukan sama orang tuanya. Loh. Oh. Berarti dia itu kutuk. Sama siapa, Mbah? Itu gimana ceritanya? Coba saya ingin tahu, Mbah. Ini saya kepingin detail. Beliau itu dikutuk siapa atau bagaimana? Coba, Mbah. Disot karo bae dhewe. Disat karo mbae dhewe. Dikutuk sama mbae dhewe, karo mbae dhewe. Oh. Sama mbahnya sendiri. Kenapa? Masalah apa kok bisa dikutuk dia? Mergo pas bae semedi. Dia dolanan karo koncone. Waktu semedi. Jadi mbahnya waktu semedi, kemudian Kebu Kicak itu sedulur bermain dengan temannya. Ora sengaja. Iya, tidak sengaja menendang mbahnya waktu semedi. Terus, Mbah? Langsung disot karo bae, rupamu ganteng tapi kelakuanmu koyo kebu. Langsung dikutuk ya, disabdo sama mbahnya, rupamu ganteng tapi kelakuanmu koyo kebu gitu. Subhanallah. Berarti ketika mbahnya itu ya berarti ya bersemedi ya. Wah, itu bahaya. Oh, mbahnya sendiri namanya siapa, Mbah? Tahu nggak? Eyang Pranggeng. Wah, berarti sosok orang sakti juga ya. Luar biasa. Mantap. Ini luar biasa ini ceritanya. Oke, berarti sebenarnya dia bukan disabdo orang tuanya ya, Mbah? Salah. Oh. Salah. Oke, ini sedulur sambung rasa ya saya kembalikan whatever percaya enggak terserah, karena kita mendatangkan ini guru ya, guru dari orang tua Kebu Kicak sendiri. Terus Kebu Kicak sendiri namanya siapa, Mbah? Apa memang? Joko Tulus. Ini jarang yang tahu ini. Namanya Joko Tulus aslinya. Oke.
Terus menurut cerita itu pernah saya dengar dia itu belajar ke orang sakti juga. Apa betul itu, Pak? Terus dia ya kan berguru, kemudian dia juga sakti ya akhirnya gitu. Oke, siap. Dan apa benar beliau itu Kebu Kicak itu yang menamai daerah-daerah Jombang, terutama beberapa wilayah di Jombang, terutama Tebu Ireng. Oh, benar. Terus saya ingin tahu nih, makamnya di mana, Mbah? Kira-kira ada nggak makam dari Kebu Kicak sendiri? Ora ono. Terus? Muksa. Oh, muksa. Tidak ada karena dia muksa. Pengen ro panggone. Ono rowo kono. Di Rowo. Kalau pengen tahu tempatnya di Rowo. Rowo mana, Mbah? Daerah mana? Kabu. Oh, dusun Kabu Jombang. Di Rawa Kabu Jombang berarti tempatnya Kebu Kicak itu. Berarti belum mati itu, Mbak, ya Kebu Kicak itu, Mbak? Oh, iya. Terus kalau jenengan sendiri, Mbah, jenengan ada makamnya enggak? Oh, ada. Oh, saya ingin tahu di mana kira-kira jenengan bersinggah. Keras itu mana? Keras itu Jombang juga, Mbah? ya, Oh, tapi itu makam atau berupa petilasan jenengan, Mbah, di situ? Petilasanku. Oh, iya. Jenengan mukso berarti juga? Mukso, sedulur. Iya. Terus, Mbah, Kebu Kicak itu meninggalkan apa aja sih sebenarnya, Mbah? Contoh mungkin ada tempat yang pernah disinggahi atau ada nggak kira-kira, Mbah? Artinya di situ kan bisa kita kenang maksudnya gitu, Mbah. Ada, Mbah? Di mana, Mbah? Jambon. Apa itu, Mbah? Tempat apa? Tempat koyo. Belumbang. Oh, itu tempatnya apa, Mbah? Peninggalan dia apa? Dibuat apa maksudnya? Biyen kuno iku. Ya. Panggone gurune padhepokane. Oh. Dulu di situ itu tempatnya padepokannya, gurunya, Mbah. Oh, iya. sekarang jadi Belumbang gitu, Mbak. Terus gurunya sendiri makamnya ada, Mbah? Oh, ada. Di mana, Mbah? Jambon. Oh, Jambon situ juga. Oh, banyak orang yang tahu nggak, Mbah? Oke, tapi akeh sing nyalahgunakno. Nyalahgunakan maksudnya gimana, Mbah? Dikeng golek nomor. Nomor apa? Nomor telepon apa? Nomor WhatsApp? Togel. Oh, nomor togel. Togelers lagi nih. Masa, Mbah, buat togel itu, Mbah? Iya. Lah. Terus digawe golek jabatan. Oh, berarti maksud orang ke situ itu nggak tulus karena mendoakan, tapi ada sesuatu. Iya. Ada tujuan, contoh buat jabatan nomor togel, Mbak, ya? Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira itu memang dikasih nomor togel sama penghuninya enggak, Mbah? Ora ya, dibohongin berarti ya? Mergo sing nekani duduk. Oh, sing dateng untuk diminta nomor togel itu bukan beliau? Duduk. Tapi jin korine. Oh, pendamping. Jin korinnya bukan. Tapi memang dikasih nomor, Mbah? Yo lekas diwehi, lekas ora. Oh, kadang dikasih, kadang enggak. Iya. Terus menurut sampean, Mbak, kayak gitu itu gimana? Salah ya? Mergo sing ngewehi rezeki duduk. Sing ngewehi yo Gusti Allah. Gitu ya, Mbak, ya? Iya. Ini benar-benar masuk sedulur, karena tangannya aja kelihatan urat semua ya, ngurat semua tangannya, otot-ototnya keluar semua. Yang ngasih rezeki Allah, bukan seperti itu ya. Nah, ini matanya juga memutih semua sedulur. Oke, baik. Mbah, terus berarti informasi itu kurang tepat ya, Mbah, tentang Kebu Kicak. Siap. Oke, baik. Mbah, kalau berkenan saya sedikit agar sedulur Sambung Rasa ini paham tentang keadaan sekarang, Mbah.
Jenengan pasti tahu keadaan sekarang Indonesia, terutama Indonesia. Nah, ini kan mengalami musibah lah, ya musibah. Ini menurut Mbah sendiri gimana? Itu wabah ini memang benar wabah atau memang dibuat wabah itu? Iki kawenane Gusti Allah. Memang datangnya dari Allah. Iya. Untuk apa, Mbah? Kanggo nyoba kabeh iki menungsone. Atau memperingatkan mungkin, Mbah ya? Iya. Kenapa? Karena terlalu Dunyane saiki kuwi ora padha karo zaman biyen. Dunianya sekarang sudah nggak sama dengan seperti zaman dulu. Wong usaha ora tulus tekaning ati. Dekatkan matanya, Bil. Biar kelihatan, Bil. Orang usaha tidak dari hati gitu, Bil. Iya, kabeh segala cara iki kabeh dilancarke. Oh. Ini matanya putih. Pesugihan, Terus nang dukun ke nglariske dagangane. Kuwi salah. Oh. Iya ya, banyak ke dukun untuk melariskan dagangannya. Iya. Harusnya langsung ke Allah ya, Mbak ya. Iya. Tapi kalau menurut saya mungkin dukun itu bisa jadi piranti, Mbak, atau alat atau perantara dari Allah. Iya kan, Mbak? Kuwi salah. Oh, iya. Mergo sing kowe rezeki kuwi dudu dukun. Tapi Allah, Mbak. Ya. Kasih rezeki bukan dukun, tapi Allah. Oh, iya. Betul. Ya mungkin dukunnya mungkin akan mengarahkan ke Allah, Mbak. Tapi tidak banyak dukun juga seperti itu ya, Mbak ya. Malah ngasih jimat dan sebagainya gitu, Mbak. Iya. Nah, itu yang kurang tepat ya, Mbak. Iya, garai musyrik. Musyrik, bener. Membuat musyrik. Oke. Mergo ora percaya ning Gusti Allah ning percayane ning jimat kuwi. Iya, betul. Karena percayanya bukan ke Allah tapi ke jimat gitu, Mbak ya. Oh, kalau saya ini bawa keris ini saya bukan percaya keris, Mbak. Nah, jenengan pasti tahu di dalam keris ini bagaimana. Ya, tapi saya tidak memberhala ini. Ya, ini memang saya seneng nilai seninya, Mbak. Nah, itu. Kuwi ceritane dalane. Oh, itu lain ceritanya, lain jalannya. Lainnya gimana, Mbak? Lainnya? Maksudnya gimana? Kowe ora nyembah, ora ngingoni kuwi. Ya, betul. Tapi kowe seneng karo senine kuwi. Betul, ya. Seneng karo pamore kuwi. Ya, betul. Jadi katanya Mbaknya ini beda kamu sama yang jimat itu. Saya nggak ngasih apa-apa, nggak ngingoni apa istilah bahasa Indonesianya? Menghidupi. Contoh ngasih apa sesajen dan sebagainya. Tapi saya lebih seneng seninya. Nggih, betul, Mbak. Mergo wali songo kabeh biyen kuwi yo nggawa keris. Oh, wali songo semua, Mbak ya. Iya. Siap. Ya memang ini simbol di tanah Jawa, Mbak. Iya. Kan gitu. Baik, Mbak. Terus kita lanjut, Mbak. Saya ingin tahu tentang masalah virus tadi, Mbak, wabah. Terus menurut Mbak sendiri, kita ini harus gimana sebagai manusia? Siji tawadhu ana ing Gusti Allah. Tawadhu, ya. Mendekat sama Allah ya, Mbak. Terus tobat, Mbak. Iya, iku nomor siji. Oh, nggih. Mergo saiki Allah ana ning donya iki tambah suwi tambah akeh. Allah itu apa? Allah itu apa? Bencana. Bencana apa, Mbak? Allah iku keburukan keelekan. Oh, keburukan keelekan. Siap. Baik. Terus, Mbak, terakhir nih saya mau tanya. Kira-kira Pak Gebluk atau masalah ini berakhir kira-kira kapan, Mbak? Kalau saya boleh tahu, mungkin menurut Mbak, karena yang gaib biasanya bisa jadi tak? Apa bisa berakhir atau mungkin nanti ada obatnya atau penawarnya, Mbak? Menurut Mbak gimana? Tetep tapi penyakitku ya ono obate. Oh, tetap penyakit itu tetap ada obatnya. Tapi virusnya nggak mungkin hilang ya, Mbak ya? Tetap gak hilang. Oh, tetap ada berarti ya. Tapi ada penawarnya. Betul, saya sepakat ini. Saya sepakat. Oke, Mbak, doakan buat kita semua yang hidup di dunia. Mudah-mudahan diampuni Allah, ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan, diberikan kemudahan dan jalan untuk kembali ke Allah, Mbak. Karena nggak gampang kita kembali ke Allah sedulur sama ngeroso. Itu ya. Oke. Dan terutama mereka-mereka yang ke makam-makam itu yang kurang
tujuannya kurang jelas seperti itu. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah Mbah ya. Oke, terima kasih banyak Mbah. Mudah-mudahan ini menjadi titik terang penerang kita biar informasi ini bagus ya, tidak salah paham Mbah ya. Baik, oke Mbah, terima kasih banyak ya. Saya mohon doa ya, saling mendoakan Mbah ya. Oke, sedulur sami sokar. Ya, Duno Jinungo, doa saling mendoakan maksudnya Mbah. Baik, ada pesan buat saya Mbah kira-kira? Monggo, saya terima pesan dan sarannya buat saya Mbah, monggo. Jika ono Gusti Allah. Ya. Siap. Kuatno imanmu. Ya. Siap. Oke. Ojo sampai bolong ibadahmu, apa maneh posomu, apa maneh salatmu. Siap. Insyaallah. Ini bukan saya saja kayaknya, untuk semua sedulur sambung rasa. Ya. Tapi menungso sing ana donya iki. Ya. Menungso yang ada di dunia ini. Kalau ne ilang ono. Oke. Cepet-cepet tobat to, mergo donya iki wis tuwa. Iya. Apakah kurang diperingatno koyo ngene karo Gusti Allah iki? Iya. Apa enggak kurang diperingatkan oleh Allah seperti ini? Iki padha karo kiamat cilik. Iya. Wis dikai tanda-tanda. Ini sama seperti kiamat kecil sebenarnya. Dikasih tanda-tanda kejelekan-kejelekan kita disuruh buang semua, segera tobat. Oke. Saya ditambah uang ibadah kuwi dilarang, kuwi salah. Oh, sekarang tambah ibadah itu dilarang malah salah gitu. Ya mungkin karena ketakutan atau dihimbau agar tidak menyebar wabahnya mungkin Mbah. Pemerintah maunya gitu mungkin ya gitu. Karena wallahu alam, kembali semua yang tahu Allah Mbah. Baiklah, oke, saya kasihan karena ini nggak bisa lama ya, kondisi tubuhnya Mas Fandi saya juga kasihan. Mbah, terima kasih banyak ya Mbah atas kedatangannya. Mudah-mudahan berkah buat kita semua ya Mbah. Saya mohon izin. Ya Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, dibantu Mas. Bismillah. Oke. Pelan-pelan. Santai dulu Mas, atur nafasnya Mas Fandi. Santai dulu. Oke. Sedulur sambung rasa, kita mempunyai informasi yang berbeda ini ya, Tadi kita langsung mendatangkan gurunya ya. Nggak kram semua badannya Mas? Nggak ya? Oke, duduk. Boleh duduk yuk. Ayo Mas, duduk. Oke. Santai dulu Mas Fandi. Oke, sedulur sambung rasa, terima kasih Mas Fandi ya, tadi sudah dibantu untuk ininya. Berarti informasinya berbeda. Informasinya berbeda Mas Fandi. Bukan seperti yang kita ngomong tadi. Iya, matanya sampai merah ini sedulur sambung rasa. Ini abrasion, benar-benar abrasion, artinya kesurupan. Oke, jadi informasi tadi Mas Fandi nggak seperti itu. Nggak seperti yang diberitakan, bukan. Berarti berbeda ceritanya. Beda ceritanya. Jadi dia nggak disabdo sama orang tuanya, tapi sama kakeknya. Itu. Terima kasih banyak Mas Fandi yang mungkin menjadi mediator kita. Ya, mudah-mudahan Mas Fandi diberikan kemudahan semua urusannya sedulur ya, dan mudah-mudahan dia juga dimurahkan rezekinya. Amin. Baik sedulur sambung rasa, jadi itu tadi sekilas tentang Kebo Kicak. Jadi banyak versi. Itu tadi saya nggak sengaja yang mengundang, saya minta Allah untuk menghadirkan sosoknya yang datang itu adalah gurunya bapaknya. Nah itu Mas Fandi. Alhamdulillah lah, berarti ada titik temu ya, kita bisa tahu. Baik sedulur sambung rasa ya. Nanti next saya pingin mendatangkan, kalau diizinkan kita coba untuk gaib dari beliau Kebo Kicak. Langsung Ki. Iya. Tadi siapa namanya, Joko siapa lah, lupa saya. Joko Tulus. Kita langsung mendatangkan beliau kalau bisa ya. Kita next kita coba gitu Mas Fandi. Ya mudah-mudahan bisa langsung dengan Joko Tulus. Ini karena live takutnya tiba-tiba kuota tidak mencukupi ya. Kuota saya ada sih itu 15. Tinggal 15 giga. Mudah-mudahan lancar ya. Nggak nge-lag Mas dari Mas ya? Nggak. Oke, sedulur sambung rasa.
terima kasih sudah mengikuti live hari ini. Mudah-mudahan sehat semua dan saya harap jadikan ini adalah sebuah hiburan saja lah. Ya, percaya karepmu, gak percaya whatever. Ya, sehat buat kita semua. Nantikan episode berikutnya kita akan menguak langsung, kita mendatangkan siapa tahu nanti beliau ke Bukicak atau Joko Tulus memberikan kenang-kenangan buat kita, ya kan? Siapa tahu, kita nggak tahu. Siapa tahu nggak tahu itu keris atau tombak atau kertas, sesuatu yang diamanahkan untuk kebaikan bersama, kita nggak tahu. Benar nggak, Mas? Iya kan? Oke lah kalau gitu, Mas sampean. Oke, Sedulur Sambung Rasa, ya. Jangan lupa ikuti terus perjalanan gentayangan bersama Ki Sambung Rasa dan jangan lupa subscribe, komentar yang positif bagi sang mental kaya. Yang mental miskin, minggir dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas.